Baik, soal selanjutnya adalah asas pluralistik yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendukung berbagai nilai yang berhubungan dengan penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, ada satu nilai yang bertentangan dengan asas pluralistik tersebut. Asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai di bawah ini kecuali ya teman-teman, kecuali. Oke, langsung saja ke opsi yang A adalah inklusif. Nah, A ini salah ya teman-teman, karena inklusif mencerminkan sikap terbuka dan penerimaan terhadap berbagai perbedaan ya yang ada dalam masyarakat, sehingga ini sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ditanyakannya itu kecuali ya, berarti yang apa ya, tidak sejalan seperti itu ya. Oke, untuk A, karena ini sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, jadi bukan jawaban yang benar. Kemudian untuk yang B, eksklusif. Nah, ini baru benar karena eksklusif bertentangan dengan asas pluralistik, teman-teman. Nah, kan asas pluralistik ini mengedepankan penerimaan dan pengakuan terhadap semua kelompok tanpa mengucilkan ya atau mengecualikan satu kelompok manapun seperti itu. Nah, oke, kita cek dulu ke opsi selanjutnya yaitu opsi C, eksistensi. Jelas salah ya, karena eksistensi mendukung keberagaman berbagai kelompok dalam masyarakat yang merupakan bagian dari asas pluralistik. Oke, toleransi. Toleransi juga salah ya, karena toleransi ini kan saling menghargai ya dan menghormati perbedaan, sehingga ini sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang D, kesetaraan. Ini juga kesetaraan itu mendukung prinsip bahwa semua individu dan kelompok memiliki hak dan martabat yang sama dalam masyarakat ya, berkonotasi positif seperti itu. Jadi kesetaraan bukanlah jawaban yang benar. Maka jawaban yang benarnya itu adalah B ya, teman-teman. Baik, kemudian di sini terdapat soal semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna yang dalam dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konsep yang terkandung dalam semboyan ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan keberagaman dan persatuan. Konsep yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, konsep yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Langsung saja kita ke opsi yang A, yaitu pluralistik dan multikulturalistik. Nah, betul ya teman-teman, karena pluralistik dan multikulturalistik mencerminkan keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia ya teman-teman, yang dihargai dan diterima dalam kerangka persatuan ya. Oke, kita cek dulu ke opsi selanjutnya ya teman-teman. Yang B, multikultural dan intoleransi. Jelas ya, intoleransi ini berarti bersatuan ya. Jadi istilah intoleransi ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika ya, yang mengedepankan penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan ya. Kalau toleransi menghargai, berarti kalau intoleransi ibaratnya tidak menghargai, seperti itu. Jadi yang B salah, kemudian yang C, fanatik sempit. Jelas salah ya teman-teman, karena tidak mencerminkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ya jika fanatik sempit. Kemudian D, nasionalisme dan fanatik sempit. Oke, masih salah ya teman-teman, karena sifat fanatik itu tetap tidak sejalan dengan makna positif yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian untuk yang E, pluralistik dan nasionalisme. Nah, kenapa E? Apakah benar atau salah teman-teman? Salah ya jawabannya, karena meskipun pluralistik dan nasionalisme ini memiliki relevansi ya, tapi Bhinneka Tunggal Ika lebih menekankan pada penerimaan keberagaman secara multikultural, teman-teman ya. Jadi untuk yang E ini kurang tepat. Maka jawaban yang benarnya itu adalah A ya, teman-teman. Menyebutkan bahwa pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Nah, dalam konteks ini, mana
tindakan yang paling tepat melindungi hak hidup. Melindungi hak hidup ya, berarti orang mempertahankan hidupnya dan negara menjamin untuk melindungi hak tersebut. Otomatis berkaitan dengan kesehatan. Makanya jawaban yang paling tepat adalah menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh orang agar dapat mempertahankan hidupnya. Oke? Baik, kali ini adalah soal UUD 45 yang berkaitan dengan peran lembaga negara, yang mana yang digunakan kali ini adalah MK. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu fungsi MK itu apa saja sih? Nah, fungsi MK itu dia adalah sebagai pengawal konstitusi. Artinya dia akan menjamin terhadap hal yang disebut sebagai hak konstitusional warga. Ada dua tadi ya, yaitu ada HAM sama ada demokrasi. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, teman-teman bisa melihat bahwa wewenang dari MK ada menguji undang-undang, yaitu suatu undang-undang harus sesuai dengan konstitusi, sengketa pemilu, dan pembubaran partai politik sebagai hasil dari demokrasi, lalu pelanggaran konstitusi, kemudian perselisihan lembaga negara, misal ada DPR atau presiden berantem, nah MK yang menengahi, dan ketidaksahan undang-undang. Jika kita perhatikan di opsi jawaban, yang paling menyesuaikan ada di opsi yang A. Yang D kenapa enggak? Kalau yang D ini sampai kepada mengeluarkan putusan, ini jatuhnya ada kewenangan dari lembaga kehakiman yang lain, tidak murni milik MK. Yang murni milik MK hanyalah yang A. Oke? Menanyakan dalam konteks makna tersebut, tindakan mana yang paling tepat menerapkan prinsip anti penjajahan, di mana anti penjajahan ini terkandung di alinea pertama ya. Kita sudah pernah membedahnya alinea per alinea. Kita mengetahui maksud dari anti penjajahan adalah bagaimana negara kita sudah pernah merasakan dijajah dan tidak ingin lagi dijajah. Tidak ingin dijajah lagi oleh negara lain. Maka opsi jawaban yang paling tepat di sini yang mana? Nah, kalau kita perhatikan yang A, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada pihak asing, menunjukkan ketergantungan itu sudah ada, hanya berupaya untuk dikurangi. Maka ini menjadi salah. Yang B, mengedukasi tentang sejarah perjuangan bangsa melawan penjajahan. Hanya sekedar mengedukasi, lagi-lagi kurang konkret ya. Kalau dibandingkan dengan opsi jawaban yang lain nantinya. Tepat sih tepat, tapi kurang konkret. Yang C, memperkuat kerjasama internasional untuk menciptakan perdamaian dunia. Ini konteksnya perdamaian di dunia internasional. Seharusnya kita fokusnya di dalam negeri, karena kita nggak pengen dijajah lagi. Yang D, menyusun kebijakan perlindungan terhadap sumber daya alam agar tidak dieksploitasi. Nah, artinya sumber daya alam kita belum nih dieksploitasi, beda dengan yang sudah ketergantungan, belum terjadi, makanya dicegah, buat peraturan agar tidak dieksploitasi oleh pihak luar negeri. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang E, nggak ada sama sekali menyinggung tentang anti penjajahan. Oke? Terdapat deret sebagai berikut, di mana bagian tengah dari deret yang kita miliki kosong dan kita perlu mencari angka apa yang pas untuk memenuhi dua posisi ini agar mengikuti pola deret yang dimiliki. Kita coba lihat dari deret yang kita miliki bagaimana polanya saat dilihat penambahan ataupun pengurangan ataupun pola lain yang diloncati tiap satu angka. Nah, kita coba lihat untuk di loncat satu angka terlihat ada pengurangan, penambahan, tetapi di sini tidak terlihat pola yang jelas apakah penambahan dengan angka yang sama, pengurangan dengan angka yang sama. Bahkan di sini pengurangan, penambahan kembali. Sehingga kemungkinan di sini polanya tidak loncat satu-satu tapi ada satu angka yang dilewat
Kalaupun kita coba misalkan polanya mungkin perkalian, kita tidak melihat adanya eh, satu angka ke angka selanjutnya itu dikalikan begitu. Nah, kita coba untuk mencari pola deret ini eh, di loncat dua ya. Jadi satu angka dilewati, kita lihat bagaimana apakah ada pola yang terlihat di deret ini atau tidak. Nah, kita melihat dari 28 ke 36 kemudian ke 44 itu masing-masing bertambah 8. Kemudian kita lihat juga di 16, 32, dan 64 ini kalau penambahan itu tidak sama, tetapi di sini perkalian sama-sama dikalikan 2 di tiap satu kali loncat. Nah, kita akan mencari dua bilangan di yang kosong ya di antara pola deret ini. Kita punya deret dengan pola yang di atas dan pola yang di bawah. Untuk mencari yang pertama, kita bisa eh, melihat angka sebelumnya 12 tambah 8 itu 20. Kemudian 20 tambah 8 28. Jadi memenuhi pola yang bagian atas di sini 20. Kemudian pola yang bagian bawah dari 4 dikali 2 jadi 8 kali 2 16 kali 2 32 dan 64. Jadi dengan menambahkan atau memilih di sini 20 dan 8 memenuhi pola bilangan yang ada di deret ini. Jadi pilihan jawabannya adalah C 20 dan 8. Oke, kita masuk ke soal pembahasan deret ya, deret angka. Sini diketahui ada 16, 16 12, 16, 24, 48, 48 juga gitu. Ini kan membingungkan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan membingungkan seperti ini, kita bisa coba dengan cara yang paling pertama. Itu mungkin deret angkanya loncat ya, teman-teman. 12, 24, 48. Terus di bawahnya 16, 48. Nah, nanti nyambungnya ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini juga nyambungnya ke sini ya. Nah, jadi untuk pembahasannya, perhatikan juga ya ini secara selang-seling kan ya. 12, 24, 48. Nah, ini berarti kelipatan 2 dari 12. Oh, sorry. Dikali 2 ya. Gitu, rasionya dikali 2. 12 dikali 2, 24. 24 kali 2, 48. Nah, di sini 48 dikali 2 berarti hasilnya 96 ya. Kita bisa nulis kayak gini ya, X. Aku ibaratnya sebagai X supaya lebih mudah. Jadi X-nya sama dengan 96 dan di sini 16 ke 43 itu 48 itu dikali 3 ya teman-teman. Berarti kita bisa mencari di Y-nya ini. Setelah loncat ke sini itu hasilnya 48 dikali 3 adalah 144. Nah, jadi jawabannya adalah ini 96. Oh, sorry. Ketuker ya malah. Jadi hasilnya adalah kita coba lihat 48. Oh iya, ini 144 dan ini 96 ya. Jangan sampai ketuker loh. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang A ya. Begitu. Hati-hati ya ketuker. Kita masuk ke soal berikutnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat 8, 10, 13, 18, 25, 36. Kita coba temukan dulu ya polanya. Ini 8 ke 10 ini ditambah 2. 10 ke 13 ditambah 3. 13 ke 18 ditambah 5. 18 ke 25 ditambah 7 ya. 25 ke 36 itu ditambah 11 ya. Nah, kalau misalkan kita menemukan pola seperti ini, itu adalah bilangan prima ya, teman-teman. Bilangan yang tidak bisa dibagi habis gitu, teman-teman. Hanya bisa dibagi, hanya bisa dibagi dengan satu ya, teman-teman, untuk menjadi hasilnya bilangan dirinya sendiri gitu.
Jadi, setelah 11 ini, angka bilangan prima selanjutnya adalah 13 ya teman-teman. Berarti selanjutnya 36 ditambah 36 ditambah 13 hasilnya adalah 49 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada angka 7, 14, 28, 56, 112 dan ini yang kita ingin cari tahu ya. Kalau misalkan kita sederhananya kita bisa lihat ya gini namanya deret geometri gitu dengan rasio 2 ya intinya. Jadi angka ini angka setelahnya itu dikali dari angka sebelumnya berarti 7 kali 2 14 14 kali 2 28 28 kali 2 56 kali 2 112 112 dikali 2 itu adalah 224 ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah yang A jawabannya ya. Seperti itu. Kita masuk ke soal berikutnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada 3, 5, 9, 17, 33. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ini polanya seperti apa ya teman-teman? Nah, ini namanya itu deret pola penggandaan dan penambahan ya. Berarti setiap dua angka dari hasil angka sebelumnya itu dikalikan 2. Jadi seperti ini loh teman-teman. Misalkan ini 3 ya. 3 ke 5 kan 2. Ini 4. Ini 8. Ini berapa? Berarti 15. Nah, ini kan sebenarnya nggak tahu ya. Jawabannya agak susah ya. Nah, kalau misalkan kita bisa bikin polanya gitu. Ini tuh jawabannya 3 adalah kelima itu bakalan kayak gini. 3 kali 2 dikurangi 1. Nah, gitu. Jadi dari 6 dikurangi 1 berarti 5 kan hasilnya. Coba kita hapus yang atasnya supaya lebih ini. Nah, kalau dari 5 ke 9 itu berarti kan sama ya. 5 kali 2 dikurangi 1. Ini juga sama. 9 kali 2 dulu dikurangi 1. Berarti ke sini 17 kali 2 kurangi 1. Nah, berarti ke sini juga ya. 33 dikali 2 dulu dikurangi 1. Nah, hasilnya berarti 65 ya, teman-teman. Berarti jawaban yang benar adalah yang A ya. Ini memang agak tricky gitu ya, agak sulit. Jadi harus hati-hati ya kalau misalkan dapat soal yang kayak gini. Begitu ya. Saya akan membahas soal figural tipe ketidaksamaan. Jadi di soal ini dari pilihan jawaban ini mana yang berbeda gitu ya dari yang lainnya. Kita lihat di sini ada lingkaran, lalu ada garis, ada lingkaran kecil, ada 3 gitu ya, semuanya juga ada 3 gitu. Nah, terus ada garis juga. Yang berbeda dari A, B, C, D, kita lihat bahwa lingkaran kecil si hitam ini ada di luar ya. Untuk A, B, C, dan E, kecuali yang D. Jadi, yang berbeda adalah yang D. Saya akan membahas soal figural tipe ketidaksamaan. Jadi, cari gambar yang berbeda dari pilihan jawaban ini gitu ya. Nah, kita lihat dari jawaban A, ketika ada persegi gitu ya, terus dibagi menjadi 4 kotak, lalu ada kotak yang berisi 3 lingkaran dan 2 persegi ini ya, 2 persegi panjang gitu. Nah, ini 2 persegi panjang, maka ada 3, ada 2, jadi ganjil dan genap. Lalu ini ada 4, ada 3. Ada 4, ada 5, genap ganjil gitu kan. Terus 2, 3, 4, 4. Nah, yang berbeda adalah yang E. Carilah gambar yang berbeda. Pada soal ini, kita harus mencari gambar yang berbeda.
di mana di sini terdapat gambar dari opsi A sampai E. Ini merupakan suatu bidang segi 4 yang di dalamnya ada dua objek yang berbeda, yaitu lingkaran dan juga lingkaran bergaris. Jika dilihat dari sudut objeknya, A sampai E konsisten selalu ada dua objek. Maka dari itu, kita hitung setiap objeknya ya. Untuk opsi A, lingkarannya itu terdapat 4. Untuk opsi B, terdapat 5. Opsi C, 4. Opsi D, 4. Dan opsi E, 3. Untuk lingkaran bergarisnya, opsi A memiliki 5 lingkaran bergaris, opsi B 4, opsi C 6, opsi D 5, dan opsi E 7 lingkaran bergaris. Kalau kita lihat juga nilainya ini juga tidak berpola, cukup acak dan jumlahnya selalu berbeda. Kita bandingkan saja besarnya. Pada opsi A, jumlah lingkaran lebih kecil daripada lingkaran bergaris. Opsi B, jumlah lingkaran lebih besar daripada lingkaran bergaris. Opsi C, jumlah lingkaran lebih kecil daripada lingkaran bergaris. Begitu juga opsi D, ini lebih kecil. Dan opsi E juga lebih kecil daripada lingkaran bergaris. Maka dari itu, untuk gambar di opsi B, ini jumlah objek lingkarannya lebih banyak dari lingkaran bergaris, sedangkan yang lainnya itu sebaliknya. Jadi, jawaban yang paling tepat ada pada opsi B. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini, kita disuruh untuk mencari gambar yang berbeda dari gambar yang ada pada opsi A sampai dengan opsi E. Dari A sampai dengan E, kita tahu nih teman-teman, terdiri dari beberapa garis lurus, yang di setiap ujung garis lurusnya ada objek segi 4 ya. Di opsi A, kita lihat nih, objek segi 4-nya kan berbeda warna ya. Kita lihat ujung-ujungnya, ini berbeda, yang ini berbeda juga, ini berbeda juga. Maka di opsi A, ujung-ujungnya selalu berbeda warna. Sedangkan opsi B, yang ini beda, ini juga beda. Nah, B juga sama ya, teman-teman. Kita cek dulu aja semuanya. Ujung-ujungnya, kalau ternyata seluruhnya berwarna beda, ujungnya berarti kita akan move pada menghitung jumlah garisnya gitu. Ini beda, di sini beda, di sini juga beda, ini beda lagi. C juga semuanya beda. Untuk D, nah di sini ya berarti beda, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, yang ini beda, yang ini juga beda. Sekarang untuk yang terakhir, untuk opsi E, berarti di sini ya, teman-teman beda, di sini beda, di sini sama nih. Nah, ternyata di opsi E, teman-teman, kita mendapatkan ada satu garis yang ujungnya itu sama-sama terdiri dari segi 4 berwarna hitam ya. Jadi di antara 5 gambar ini yang berbeda ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar yang berbeda dari gambar yang ada di opsi A sampai dengan opsi E. Nah, di sini teman-teman, untuk gambar pertama kan ini adalah bisa balok, bisa kubus gitu ya. Kita tulis aja balok, ini adalah tabung, yang ini adalah 5, selanjutnya ini adalah segi 5, dan selanjutnya ini adalah kerucut.
di mana kita tahu nih, baik balok, ataupun tabung, ataupun limas, ataupun kerucut, dia memiliki isi, ya teman-teman. Maka dia disebut sebagai apa nih? Ini dan ini ya, dan yang E dia disebut sebagai bangun ruang. Sedangkan yang D ini disebut sebagai bangun datar. Ya, karena dia tidak memiliki isi. Jadi yang beda ada di opsi yang D ya. Mau lulus CPNS? Gak cukup cuma niat. Download Jadi ASN, follow akun ini, link lengkap ada di bio. Masih bingung mulai dari mana? Persiapan CPNS. Tes tinggal hitungan bulan, tapi kamu belum tahu kisi-kisi soal. Belum coba tryout, apalagi belajar materi. Yuk, mulai sekarang belajar terarah dan terukur bareng aplikasi Jadi ASN. Satu aplikasi, semua kebutuhan persiapan tes CPNS ada di genggamanmu. Benefit, ratusan latihan soal CPNS, tryout berkala dengan penilaian otomatis, materi lengkap, dan update sesuai aturan terbaru, ranking nasional, kota, dan kabupaten. Rekomendasi instansi berdasarkan nilai tryout. Download sekarang aplikasi Jadi ASN di Play Store dan App Store. Atau langsung akses via web, app jadiasn.id. Jangan kalah sebelum bertarung. Bersama Jadi ASN, jadikan mimpimu lolos CPNS, bukan lagi angan, tapi kenyataan.